ada dua kenikmatan besar yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama, nikmat sehat. Orang kalau diberi sehat oleh Allah, kadang merasa ya menunggu sehat. Kadang merasa sehat dengan sendirinya. Padahal sehat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak merasa sebagai anugerah dari Allah, maka dia tidak menggunakan nikmat sehatnya dengan sebaik-baiknya. Aku punya kata, dini sehat, hidupnya untuk boya-boya, umurnya digunakan untuk pergi ke sana kemari tanpa ada tujuan yang pasti. Hura-hura senang. Ada pengajian di sana dilewati, ada majelis ilmu di sana dilewati, sholat jamaah di sana tidak mau, sholat jamaah di sini juga tidak mau. Nikmat sehat yang ia dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan tidak ada manfaat sedikit pun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan diberi nikmat sehat tetapi kadang dilupakan. Sehingga saya mengajak kepada semuanya saja untuk bisa bersama-sama semaksimal mungkin memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan untuk ngabekti, ngaula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kedua yang kadang disepelekan adalah nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Allah kasih kita waktu luang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya orang suka nggo lapar ngapunten, suka nggo kanja, suka nggo ngomong-ngomong sing tidak berguna dan sebagainya. Termasuk anak-anak kita diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas-luasnya, suka ngodolanan apa, nggo ngekim, nggo apa punya orang ngerti. Yang dikhawatirkan adalah barangkali kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang kufur nikmat. Waktu senggang orang go ibadah, sehat orang go ibadah. Gusti Allah jengkel, Gusti Allah sewot, Gusti Allah marah. Kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema saya pada sore hari ini adalah takwa menjadi benteng utama dari segala sumber masalah. Bahwa manusia hidup pasti banyak masalah. Benar tidak, Bu? Benar tidak? Contohnya saya dodol enak-enak nang alun-alun, kioserolas digusur. Masalah enggak? Masalah itu dari orang lucu. Tapi saya kayak bisa aja kalem baik, nak ambil. Kan seperti itu. Panjenengan mungkin ada masalah lain. Siapa? Jualan kopi, bilang ada masalah. Lagi mungkin masalah ekonomi. Ya Allah, dodol kok sepi, baik. Pokoknya manusia di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Nah, sebenarnya masalah-masalah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana apabila kita sabar terhadap masalah yang diujikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan meningkatkan derajat kepada kita. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Dan yang ketiga, Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita.
itu apabila kita diberi masalah oleh Allah, kemudian kita sabar, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebaliknya, diberi masalah gremeng terus. Ya iya, dulu orang mari-mari periksa papat sirai lara baik. Nah, kalau diberi masalah, diuji oleh Allah, kemudian kita tidak sabar, kita tidak tawakal, ya, bukan janji Allah yang enak-enak yang kita peroleh, justru sebaliknya. Allah akan tambah marah, Allah akan tambah murka, ujian akan diperberat dan diper. Hadir berbahagia dan yang dimuliakan Allah. Fokus saya pada sore hari ini adalah masalah yang terbesar yang sedang kita hadapi, mencegah virus corona. Kalau panjenengan lihat di televisi, per hari ini yang terjangkit ada 309 yang sudah kena virus seluruh Indonesia 309. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus corona tersebut. Bentengnya yang jelas takwa. Yang jelas takwa. Walaupun ikhtiarnya secara dohir, secara jasmania, kita harus melakukan. Contoh, anjuran pola hidup sehat, cuci tangan, ya, makan makanan yang bergizi, makan sayuran, makan buah, ya. Itu secara lahiriahnya, secara dohirnya perlu dibentengi yang seperti betul. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Dan terhadap orang-orang yang takwa, ketika menghadapi satu masalah, Allah akan menunjukkan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana jalan keluarnya. Gak usah khawatir, gak usah, akan ditunjukkan oleh Allah jalan keluarnya. Termasuk virus corona saat ini. Kita orang Islam gak usah takut, gak usah khawatir. Di Cina, di Wuhan sana, orang beribu-ribu non-muslim pada masuk Islam, pada belajar wudhu, pada belajar sholat jamaah. Berarti ajaran Islam memang setelah diteliti benar, mampu menjawab berbagai macam permasalahan. Kuncinya dengan Quran itu yang ngomong. Bagaimana supaya kita terhindar dari virus itu tadi, dari masalah besar itu tadi, bukan hanya virus, ya, masalah besar itu tadi. Yang pertama, dawamkan wudhu, dawamkan. Satu saat itu yang berbahagia, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rob, ajarkan kepada saya satu amalan supaya aku terbebas dari segala macam musibahmu dan terbebas dari segala macam penyakitmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban kepada Nabi Musa dengan jawaban, ya Musa, apabila engkau mendawamkan wudhu, engkau tidak akan terkena masalah yang kamu keluhkan tadi. Tetapi apabila engkau tidak menjaga wudhumu, tidak mendawamkan wudhumu, apabila engkau kena masalah, jangan menyalahkan aku. Jadi kunci utamanya, Bu, anak-anak, selalu mendawamkan wudhu. Pergi kemana-mana selalu dalam keadaan punya wudhu. Kalau kedokteran saat ini selalu cuci tangan. Islam tidak lebih dari cuci tangan, langsung semuanya.